Mengapa nikah menyatakan bahwa kita perlu bersukacita di dalam semua kondisi itu? Nah, pertama adalah bahwa nikah dia bukan menjadi pelaku di dalam ketidakbaikan. Dia tidak menjadi orang alat yang dipakai oleh iblis. Dia tidak menjadi pribadi yang otaknya dan pikirannya, hatinya ada dalam kebusukan, memusuhi, merencanakan yang tidak baik, memeras, mencari keuntungan. Dia tidak di situ, tapi dia mengalami kondisi itu dan dia pun berdampak, mengalami dampak daripada kehidupan itu. Maka dimulailah pada ayat yang ke-7, yaitu sebuah perkataan, tetapi aku ini. Artinya apa? Ada sesuatu kondisi yang kontras, yang berbeda dengan yang ada di sini. Walaupun aku di dalam putaran keributan itu, walaupun aku ada dalam pencobaan itu, dan mudah semua rekan-rekan satu kantorku sudah berbuat yang aneh-aneh dan tidak jujur, aku tidak seperti itu. Tetapi aku menjadi anak Tuhan. Begitu dikatakan di sini, tetapi aku ini akan menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan itu artinya adalah dia seseorang seperti anak yang menunggu kapan bapaknya pulang atau kapan mamanya pulang. Mungkin motor orang yang lewat itu mama, oh enggak, suaranya tidak seperti itu. Itu papa, oh enggak. Mungkin pintu diketok, lalu dia pikir, oh dia berlari, langsung lari dari kamar, dia mengejar ke pintu, lalu dibuka, dia menunggu. Tapi mungkin belum itu yang dia temukan, belum orang tua. Dan di sini dikatakan bahwa dia akan mengharapkan Allah. Mengapa dia sangat berharap kepada Tuhan, menunggu Tuhan dan berharap kepada Allah? Karena dia dalam kehidupannya mengatakan dia yang akan menyelamatkan aku. Artinya bahwa Allah mampu makosim. Makosim itu dalam bahasa Batak sama seperti seorang ibu yang sedang memasak ikan, menggoreng ikan. Lalu dikatakan oleh si batuannya yang sudah umum, oh singgih ikan. Artinya apa? Berikan. Supaya bagaimana? Menang mosok. Jadi Allah akan membalikkan semua pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Nabi. Dan dia katakan Allahku akan mendengarkan aku. Artinya bahwa dia yang sangat berharap kepada Tuhan di tengah hiruk-pikuk orang yang ramai, ibaratnya orang yang sedang ada dalam keramaian, di situ Allah mau mendengarkan. Tidak seperti kita. Kalau ada keramaian, ada suara bising, telepon masuk, kita tidak bisa mendengar. Kita tidak bisa melanjutkan perkataan. Walaupun kencang-kencang suara kita karena musik buat tidak akan didengarkan. Allah tidak demikian. Di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia, di tengah-tengah kehidupan daripada manusia, di tengah-tengah keramaian itu, seorang yang kesepian menanti Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Walaupun si manusia itu berkata dan bergumam, Tuhan buruk ya Allah. Tidak harus berkata pakai toa atau pakai ini. Dia berkata dalam kehidupannya, asyirullah Tuhan. Walaupun ramai kiri kanan, kata yang lembut itu, permohonan yang memelas itu, omongan yang sangat tidak kedengaran, nyaris tidak kedengaran, itu ditangkap oleh signal dari Tuhan. Bahwa signal daripada Tuhan itu sangat peka dalam kehidupan. Karena dia yang berkata dalam firman dalam Mazmur 100, dalam Mazmur 50 ayat 15. Jangan cuma jumpa hari muda asal berdua. Berserulah kepadaku dikatakan engkau dalam kesesatan. Aku akan meluputkan engkau. Bagaimana cara Allah meluputkan? Apakah seorang yang sakit lalu dia pulang dari rumah sakit karena sudah langsung sembuh? Pertama sekali yang diberikan oleh Tuhan adalah bagaimana kita dengan dia komunikasinya. Karena apa? Kesembuhan yang dimaksud di dalam firman Tuhan tidak semata-mata secara fisik. Karena apa? Kita lihat itu bagaimana Paulus. Dia berkata, nungatul hari bangilu Tuhanku. Asal dibuat basir-basir na'adun di sibuku. Aku sudah 3 kali meminta kepada Tuhan supaya ia mengangkat duri dalam dagingku. Tetapi Tuhan berkata, janganlah seperti itu. Karena di dalam lemahmu engkau akan mendapat kekuatan daripada. Jadi, amalumota dada bulan amalumot di fisik, ada psikis, ada batin, ada jiwa, ada juga roh kita yang akan dikuatkan.
narkoba. Begitulah harapan daripada Nabi di sini. Dalam kondisi orang yang sedang bermusuhan, bahwa di sini Nabi berkata, janganlah bersukacita atas aku, hai musuh. Ternyata Nabi ini, karena dia adalah orang yang unik daripada orang-orang yang lain. Orang-orang sezamannya sudah sama warnanya, sama-sama si jahat, sama-sama si muda selingkuhan, sama-sama pelaku-pelaku yang tidak benar, sehingga nikah itu dimusuhi. Dan mereka berkata, itu dikatakan, dan mereka berkata, di mana Tuhanmu? Ditantang. Mereka berkata, di mana Tuhan? Dan mereka berharap supaya nikah itu mengalami kejatuhan. Dia tidak tahu. Orang percaya walaupun jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Akan apa sih yang berkembang nang pemadai kita ada satu kak tidak sampai tergeletak. Karena apa? Dia tetap memandang ke Bapa, dan Bapa berkata, memberikan tangannya, dan kita pun akan mengulurkan tangan kita kepadanya. Kita muslim. Berkali-kali orang percaya jatuh, tetapi dia tidak pernah terhenti dalam kejatuhan itu. Dia akan tetap berjalan. Maka Bapak Ibu kekasih, jika ada di antara kita gagal dalam bisnis, gagal dalam pekerjaan, jangan langsung tergeletak. Tergeletak dari jangan. Kalau pun jatuh, langkah depan, langkah depan. Nunggu rugi hitas, tapi kiri mamuse, harus musisi bedon. Nunggu kurang kamu warta, tapi kiri mamuse, alemah kiri tubuh hari, harus musisi bedon. Akan dibilang, walaupun orang benar jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Itulah pengharapan daripada Nabi Mika, Nabi Mika ini. Dan dia berkata lagi di sini sesuatu yang sangat unik bagi kita, yaitu sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang. Lalu sebagaimana seseorang tidak rasa keburukan, sekalipun aku dalam gelap, Tuhan menjadi terang. Nanti sudah bangsa karena masa di belasan bulu, angguau jernih do cara berpikir. Tumbuh HP di padokon jernih do cara. Jernih do cara berpikir. Alamiah Tuhan itu nama Tuhannya, sehingga orang-orang sudah dalam galuh, tetapi orang yang diberkati oleh Tuhan, dia menghadapinya dengan tenang, sehingga dia tahu apa yang dia lakukan. Seorang ibu di Tarutung, rumah mereka adalah ruko terbakar. Lalu kemudian dia berlari, dan di bawah adalah ruko, lantai 2 adalah kamar-kamar mereka, dan lantai 3 mungkin tempat kecil segala macam. Lalu kemudian waktu si ibu ini berlari karena dia sedang belanja, mendengarkan bahwa ada kebakaran dan rumah mereka kebakaran, dia tinggalkan sini belanjaannya. Akhirnya ini dia nggak urut ada tinggal di mana mah alamat pikir nak terbakar. Dia kawan-kawan dan berlari ke lantai 2 karena kosong-kosongnya ada di lantai 2. Sebab dia berlari ke lantai 2, dia bingung apa yang dia lakukan. Dilihat ke bawah, dilihat dagangannya, dilihat ini, baru pergi dia ke lantai 2. Sebab dia lari ke lantai 2, dia turun. Setelah dia turun, diberikan kepada orang, pegang dulu anak bini kan. Orang bingung. Lalu masukin tahu. Yang dibilangnya itu pegang dulu anak bini, tidak tahu bahwa anaknya ada kosong-kosong. Tapi yang diberikan oleh si ibu ini, yang diberikan adalah bantal kuning. Kenapa diberikan bantal kuning? Dikiranya itu kosong-kosongnya, dikiranya itu bayinya. Karena apa? Dia tidak tenang menghadapi situasi. Dia tidak bisa terkontrol dan mengendalikan perasaan pada saat menghadapi situasi. Tapi orang percaya, sabu-habu HP, nunga borat serubani, aku imada dan Victor jatuh stroke. Dan Victor gede stres. Dan Victor gede masa jatuh. Orang ini nama satu, kalau di mana burukan, dipersalahkan istri, dipersalahkan anak, gimana bagaimana